Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Baik termasuk sahabat YouTube, sahabat media, termasuk seluruh sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali lagi kepada diri saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam, mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi yang bernama Surya, ada di Jawa Timur adanya. Lebih abdulnya akan saya bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda. Inilah yang saya cari-cari, Bung Jepri. Seumur-umur baru ada Radio RS mengudara kembali di channel Sadam, adanya di YouTube. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara bersama channel Ayah Sadam. Begini Bung Jepri, saya punya kisah. Saat itu, di saat saya masih membujang, 5 tahun belakang ke sana ya, saya sukses menjadi seorang pengusaha. Usia saya terakhir kali 30 tahun, Bu Jepri. Di saat saya lagi melambung-lambungnya usaha kami maju lebih besar, tiba-tiba saya mendapatkan kendala yang sangat berat. Seluruh aset saya dicegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di satu sisi saya tidak punya masalah dengan siapapun, bahkan saya punya modal sendiri. Entah kenapa dan bagaimana, tiba-tiba saja ada seorang petugas mengambil aset saya seluruhan, sehingga saya lagi maju-majunya lebih besar. Nah, disitulah menjadi saya mau mencari titik temunya, dari mana persoalan ini. Saya sendiri yang bersangkutan tidak tahu apa-apa, dia tidak pernah punya masalah. Nah, disitulah menjadi, entah kenapa saya menuruti apa kata orang itu, suruh tanda tangan. Itu kesalahan yang saya jalanin yang sangat fatal. Seandainya tanda tangan itu tidak saya terima, barangkali nggak sampai terjadi sejauh itu, Bung Jepri. Setelah saya tanda tangan, saya baru menyadari. Begitu saya koreksi tanda tangan itu, di atasnya tulisannya apa? Seluruh aset saya dikuasai si A. Nah, itu yang membuat saya kaget. Begitu saya telusuri yang terkait, kenapa aset saya tiba-tiba diambil, dia tidak punya alasan apa-apa. Katanya, hukum kuat, Anda sudah tanda tangan menyerahkan kepada saya, dia bilang begitu. Salahnya saya memang, saya tidak teliti membaca dulu, main tanda tangan. Saya mengatakan, ini tanda tangan apa? Udahlah, yang penting beres. Dia katakan demikian, Bu Jepri. Akhirnya saya percaya aja karena itu teman saya, Bu Jepri ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada diri saya pribadi, Bu Jepri. Hingga sampai saat ini, terus terang Bu Jepri, ya walaupun saya tidak kekurangan lagi, sekalipun saya menerima kendala perusahaan itu sempat saya tutup, tapi saya punya usaha kecil-kecilan. Tapi saat ini masih saya proses, saya tetap mengambil jalur hukum. Hanya satu tanda tangan saya doang, kesalahannya cuma itu aja, karena saya tidak meneliti langsung, saya main percaya aja sama orang tersebut. Saya juga di luar dugaan saya, ternyata apa yang saya pikirkan teman-teman saya atau orang yang dimaksud adalah orang kepercayaan saya, malah dia mengambil kesempatan di balik amanah itu, dia
mencari kesempatan untuk mengalihkan perusahaan saya sebagai perusahaannya dia. Seperti itu. Itu memang kecerobohan saya, masalah tanda tangan saja Bang Jepri. Yang saya tanyakan Bang Jepri, saya kan ini belum pulih, belum kembali masalah usaha lagi, karena perkara itu belum kelar. Tapi alhamdulillah Bang Jepri, sekalipun saya kondisi seperti itu, saya alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Saya lepas saja nilai tanah. Kalau memang itu rezeki saya harus berusaha lagi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau memang bukan rezeki saya ikhlas saja Bang Jepri. Cuman tetap saja saya memang butuh konsultasi Bang Jepri. Solusi apa sih yang terbaik Bang Jepri buat saya? Kalau memang ada amalan-amalan yang buat memperkuat diri saya kayak gitu Bang Jepri ya. Karena ya maklumlah manusiawi ya, karena saya banyak kekurangan Bang Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bang Jepri. Terima kasih atas timurnya, atas saya Surya dari Jawa Timur. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS Jaya Mengudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Surya yang ada di Jawa Timur, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di Jawa Timur ya. Kami di sini di Jakarta Selatan. Sebagai salah satu pembantu atau pemandu pembawa acara Radio RC yang ada di Jakarta Sadam. Kembali lagi terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RC yang ada. Kembali lagi kepada masalah atensi Bang Surya yang baru saja saya bacakan. Memang kendala itu selalu ada. Itu kan salah satu ujiannya. Supaya kita lebih mawas diri, lebih dewasa seperti itu. Dan sekalipun orang dekat kepercayaan kita, bukan berarti kita mengajari Anda untuk susun ya. Tidak ada salahnya bila kita mau berbuat sesuatu harus dikoreksi dulu, seperti misalnya tanda tangan. Ini masalahnya apa kan itu? Walaupun percaya kepadanya, setidaknya di lembaran kertas itu dibuka apa yang dimaksud, seperti itu ya. Karena segala sesuatu orang kejahatan bisa saja, karena dia di situ memang punya tujuan maksud tertentu yang tidak baik. Padahal Anda sudah memberikan satu kepercayaan kepadanya sepenuhnya, sehingga dia malah sebaliknya ada udang di balik batu. Jadi kepercayaan itu mudah luntur, dia manfaatkan keadaan untuk menguras, katakanlah untuk mengambil alih haknya dia. Haknya ada, maksudnya gitu. Sehingga dia membuat sesuatu, katakanlah di atas segel ada tanda tangan, ya sudah. Padahal catatan yang di atas tersebut mengatakan mengambil alih perusahaan Anda kepada orang yang Anda maksud, seperti itu ya. Dan kembali kepada saudaraku Surya, Anda berkata, adakah amalan-amalan yang membuat bikin hati saya tenang dan penuh ikhlas? Mudah-mudahan Allah ngijabah kalau memang itu sudah rezeki saya untuk kembali ke perusahaan tersebut lagi. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik kembali, karena saya juga peduli dengan karyawan-karyawan yang ada segitu banyak katanya. Jadi begini Bang Surya, kalau nggak salah kemarin ada beberapa konten yang menyinggung hampir sama dengan Anda ya. Coba Anda tawasul ya. Kalau bisa Anda puasa selama 7 hari. Kalau Anda mampu membaca surat Yasin 21 kali, surat Al-Kahfi pas hari Jumatnya, sampai salat Jumat jangan kemana-mana. Sambil nunggu salat asar, Anda baca surat Al-Kahfi. Kalau sudah selesai, sudah waktunya asar, belum waktunya asar, Anda tetap nunggu sampai nunggu asar, salat asar baru boleh pulang. Ya, itu baca surat Al-Kahfi 1 kali aja. Waktu hari Jumat, habis Jumat jangan langsung pulang. Dan pada tawasul malam hari, ya selama 7 hari, Anda mengamalkan surat Yasin sebanyak 21 kali. Syukur-syukur malam itu langsung kelar. Nah, ditambahkan dengan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 3013. Itu selama 1 minggu, dicicil boleh.
Tapi kalau bisa surat Yasin yang di start awal harus selesai malam itu juga. Nanti Anda siapkan air putih, air matang ya. Jadi multiguna, bisa diminum, bisa buat dicipretin di lingkungan rumah Anda atau perusahaan Anda, dan sedikit ambil buat mandi Anda. Karena itu sebagai media ya, untuk disyariati seperti itu. Dan yang selanjutnya Anda membaca surah Al-Fatihah sampai Anas 9 kali masing-masing, dan ayat kursi 113. Setelah Anda tawasul kan 7 hari ya, yang harus selesai itu kan Yasinnya aja, yang lain bisa dicicil dalam 1 minggu berapa, 1 malamnya itu kekuatannya berapa kali ya. Nanti Anda tiupkan di air doa tadi yang sudah dipersiapkan 3 kali. Ya Allah, saya niatkan kok dengan melalui air doa ini untuk menenangkan diri hamba ya Allah, jauhkan dari kejahatan dan kezaliman, ikhlasan diri hamba dan kuatkan diri hamba dalam menghadapi segala hal. Dan ya Allah ya Rabbi, belah petunjukmu, siapa yang benar, siapa yang salah, apa yang saya hadapi ini, belah petunjukmu ya Allah. Saya ingin mengambil hak hamba ya Allah, seperti itu saja. Saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau memang itu hak saya, kembalikan ya Allah. Kalau memang itu bukan hak saya, biarkanlah saya ikhlas di hadapan-Mu ya Allah. Seperti itu ya. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Esa, Allah Maha Mendengar. Insya Allah akan dijawab sampai 1 minggu. Nah, nanti setelah 1 minggu Anda kan sudah mengamalkan itu tadi. Cukup sekali-kali Anda kalau ingin bikin air media, baca surah Al-Fatihah 1 kali sampai Anas ya, 1 kali, ayat kursi 3 kali, surat Al-Kahfi 3 kali di ayat 107 sampai 110, ditimbun ke air. Itu multiguna. Diniatkan ya Allah, saya doa mau minum air doa seperti itu. Insya Allah, terutama untuk ketenangan hati, terhindar dari segala hal-hal yang negatif. Yang kedua, kasih sedikit buat mandi Anda, campurkan. Yang ketiga, buat menyiram atau nyipretin lingkungan dalam rumah Anda, di luar rumah Anda, termasuk kantor Anda. Insya Allah, hal-hal yang niatnya ingin jahat kepada Anda, orang tersebut atau pelakunya tidak akan sanggup dengan niat jahat kepada Anda ya. Kita ambil hikmahnya secara surya. Mudah-mudahan dengan adanya ini Anda selalu ingat kepada Allah ya, tetap istiqomah, sabar, jangan pernah dendam, jangan pernah menyerah, tetap berusaha dan penuh semangat ya, karena niat di sini atas izin Allah, insya Allah harta yang mana yang hak Anda akan kembali ya. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan adanya apapun yang terjadi di lingkungan Anda, hal-hal yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan, insya Allah akan terbaca. Allah akan melindungi Anda, insya Allah aman. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Karena waktu dia kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara ini, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.